وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang senantiasa Allah berkahi. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita langsung masuk kepada pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Kita putus pendek-pendek aja. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Al-yahuda walladzina asyraku. Al-yahuda walladzina asyraku. Al-yahuda walladzina asyraku. Al-yahuda walladzina asyraku. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. ولتجدن
أقربهم مودة للذين آمنوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Alhamdulillah, udah kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pahala balasan kebaikan bagi setiap hurufnya, karena kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka setiap huruf akan mendapatkan satu kebaikan dan akan dilipatkan balasannya pada tiap-tiap huruf itu menjadi 10 kebaikan. Insyaallah. Baik, supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 82, ayatnya lumayan panjang dikit, biasanya kan pendek-pendek itu kemarin. Baik, kita masuk kepada kata yang pertama, la tajidanna, pasti kamu akan mendapati. Nah, pasti kamu siapa ini maksudnya? Kalau secara khusus adalah Rasulullah, ya, kalau secara khusus, ya. Tapi karena ini Al-Quran diturunkan kepada kita, disampaikan kepada kita, ya tentunya kepada kita juga, ya, karena berlaku umum. Pasti kamu akan mendapatkan, atau sungguh kamu, wahai orang muslim, orang beriman, akan mendapatkan, akan bertemu asyadda, orang yang asyadda itu paling keras. Asyadda itu artinya paling keras. Syadid itu azabun syadidun,
azab yang paling keras. Jadi asyadda itu paling keras. Nasi, an-nasi, Nas manusia. manusia. Sungguh kamu akan mendapatkan manusia yang paling keras. Nah, paling keras apanya? Adawatan. Permusuhan. Permusuhannya, ya, permusuhannya. Sungguh kamu akan mendapatkan orang yang paling keras atau manusia yang paling keras permusuhannya. Adawatan, aduwun itu musuh. Lilladzina, Orang-orang yang kepada atau bagi orang-orang yang amanu, beriman. mereka beriman. Sungguh kamu akan mendapatkan orang yang manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Al-Yahuda adalah Orang-orang Yahudi. adalah orang-orang Yahudi. Ya. Walladzina, Dan orang-orang yang Orang orang-orang yang asyraku. mereka musyrik. menyekutukan. Iya, mereka menyekutukan. Mereka musyrik, orang-orang musyrik maksudnya. Sungguh kamu akan mendapatkan atau bertemu dengan manusia yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman. Siapa itu? Ada dua, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini ya, paling keras permusuhannya, benar-benar bermusuhan dengan orang-orang beriman. Benar-benar bermusuhan dengan orang-orang yang beriman. Bahkan tidak hanya bermusuhan dengan orangnya, bermusuhan dengan keimanan, bermusuhan dengan kebenaran. Ya, ini dua kelompok ini, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, begini informasi dari Allah, sudah tidak usah dirubah-rubah. Kalau Allah mengatakan kedua kelompok ini sebagai musuh, ya jadikanlah sebagai musuh. Kan begitu. Jangan dijadikan sebagai teman. Allah sudah memploting, sudah menstempel dua kelompok ini sebagai musuh, ya sudah, itulah musuh kita. Ada lagi satu kelompok, yaitu setan. Innahu lakum aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Nah, di sini berbentuk berbentuk manusia nih, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini kelompok orang yang benar-benar memusuhi orang-orang yang beriman. Jadi, begitu. Meskipun mungkin di antara mereka nampak berteman dengan kita, harus hati-hati dan waspada. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan seperti ini. Allah sudah mengatakan seperti ini. Pasti di dalam pertemanan itu, di dalam kebaikannya itu ada sesuatu yang mereka sembunyikan untuk mencelakai orang-orang yang beriman, untuk mencelakai kaum muslimin. Mereka susun berbagai macam cara supaya bisa mencelakai orang-orang muslim, supaya orang-orang muslim itu tidak bisa maju, supaya orang-orang muslim itu tersingkirkan dan lain sebagainya. Mereka bikin berbagai skenario, mereka bikin berbagai cara supaya orang-orang muslim itu celaka atau sejenisnya lah gitu. Karena apa? Orang-orang Yahudi ini berkeyakinan bahwa selain dia, selain kelompoknya itu adalah budak gitu. Selain kelompok orang-orang Yahudi adalah budak. Hanya mereka yang merupakan umat pilihan Allah. Mereka punya keyakinan begitu. Hanya mereka lah
orang-orang yang terbaik atau umat yang terbaik di sisi Allah. Mereka punya keyakinan yang seperti itu. Selain mereka, maka adalah budak, mereka anggap budak. Karena itu jangan heran kalau mereka bertingkah laku di dunia ini ya sampai saat ini, karena orang-orang Yahudi itu akan ada sampai akhir zaman. Ya, dan nanti akan menjadi pasukannya Dajjal Al-Masih. Nah, kenapa kelompok Yahudi itu ditaruh paling awal? Karena permusuhannya itu lebih keras, lebih berat daripada permusuhan orang-orang musyrik. Ya. Bedanya apa? Orang Yahudi dan orang musyrik ini, kalau orang Yahudi ini adalah dia mengerti kebenaran. Ya, orang Yahudi ini mengerti kebenaran. Tapi karena kesombongannya, karena kedengkiannya kepada kebenaran, mereka dengki terhadap kebenaran. Dan tentu dengki juga kepada orang yang menjalankan kebenaran. Makanya jangan heran dewasa ini kebenaran itu menjadi satu kesalahan. Orang yang benar mungkin di persidangan akan dianggap sebagai orang yang salah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau ingat dulu ceramahnya Yai Zainuddin, bagaimana tontonan itu menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Nah, beda dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini adalah mereka tidak tahu terhadap kebenaran. Hakikat kebenaran dia nggak mengerti gitu. Itu bedanya. Nah, kalau orang Yahudi itu tahu. Makanya kenapa di dalam berita itu mereka berlomba-lomba menanam pohon gorkot, karena dia sebetulnya tahu dan dalam hatinya itu bisa dikatakan percaya gitu, bahwa nanti pohon gorkot itu dalam tanda kutip yang melindunginya di akhir zaman. Tapi karena kesombongannya, karena kedengkiannya, mereka tidak mau mengakui kebenaran. Begitu. Jadi kebenaran itu atau Islam ini pasti akan diterima sebenarnya oleh manusia, karena memang itu adalah al-haq, ya, kebenaran. Kecuali ada dua yang gak bisa menerima Islam, yaitu orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang tidak menerima Islam kemungkinannya cuma dua, orang sombong atau orang yang bodoh. Begitu. Kalau orang sombong, dia sebetulnya mengerti, dia sebetulnya tahu akan kebenaran itu, tapi tidak mau mengakuinya. Kalau orang bodoh, dia nggak tahu, sebagaimana orang-orang musyrik ini. Begitulah gambaran singkat dari penggalan yang pertama ini. Sungguh kamu akan mendapati orang atau kelompok manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap kaum muslimin tentunya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi sudah kita tahu bersama bagaimana perlakuan mereka dewasa ini di Palestina. Dan pada waktu itu bahkan Rasulullah dengan berbagai cara dilakukan supaya bisa membunuhnya, dengan cara mau dijatuhkan ke kepala beliau sebuah batu besar dari lantai 2, kemudian apalagi beliau Rasulullah disihir, diracuni dan lain sebagainya supaya beliau Rasulullah itu bisa dibunuh. Namun Allah melindungi beliau Rasulullah. Kemudian tidak hanya Rasulullah yang menjadi sasaran, nabi mereka juga mau dibunuh. Betapa banyak nabi-nabi mereka yang dibunuh. Jadi kelompok ini adalah juga sebagai pembunuh para nabi. Kenapa? Karena mereka ini dengki terhadap kebenaran, meskipun mereka tahu terhadap kebenaran itu. Ya, siapa misalnya
Nabi Zakaria dibunuh, digergaji itu di dalam pohon. Nabi Zakaria, ya Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi siapa lagi itu yang diancam dibunuh, banyaklah pokoknya, termasuk juga Nabi Yusha bin Nun yang pernah kita ceritakan dulu sejarahnya, tidak luput dari ancaman pembunuhan mereka. Kemudian orang-orang musyrik, nah, buktinya apa? Mereka itu mendengki kebenaran, tidak mau terhadap kebenaran karena kebodohannya. Nah, kita lihat dewasa ini di mana di kasus-kasus terdahulu, mungkin kita masih ingat tentang kasus di umat muslim atau saudara muslim kita di Myanmar misalnya, kemudian di mana lagi, banyaklah ya, itu merupakan bukti bahwa orang-orang musyrik itu juga luar biasa permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap kaum muslimin. Nah, di negara kita bagaimana? Karena kita mayoritas yang nggak berani, itu pun kita ini seakan-akan menjadi gimana gitu, padahal kita ini adalah mayoritas. Misalnya pada kasus-kasus yang lalu ada orang-orang, kasusnya orang-orang gila yang selalu masuk masjid, membunuh para kiai dan lain sebagainya. Orang gila itu mesti sasarannya ustadz, kiai, kemudian masjid gitu. Nggak pernah menyasar pendeta, kemudian gereja gitu kan, nggak pernah tuh. Orang-orang gila itu orang gila bisa milih-milih gitu ya. Dan kasus-kasus yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan, wala tajidanna akan kamu dapati. Sungguh akan kamu dapati juga, maksudnya aqrabahum, orang yang paling dekat. Paling dekat ya, orang yang paling dekat, mereka yang paling dekat. Akrab kalau bahasa Indonesia itu akrab. Nah, itu akrab itu berasal dari bahasa Arab, akrabahum. Mawaddah, persahabatannya atau kecintaannya. Nah, kalau itu ayat-ayat di mana mawaddatu warahmah, cinta dan kasih sayang. Orang yang paling dekat kecintaannya, orang yang paling dekat persahabatannya, lilladzina, dengan orang-orang yang amanu, beriman. Mereka beriman. Sungguh kamu juga akan mendapatkan mereka yang paling dekat kecintaannya atau persahabatannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu alladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami Nasoro, orang-orang Nasrani. Sungguh juga kalian atau kamu akan mendapatkan orang-orang yang paling dekat kecintaannya atau persahabatannya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap kaum muslimin, yaitu orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang-orang Nasrani. Ya, jadi di dunia ini ada orang yang sangat memusuhi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik
Tapi juga ada kelompok orang yang cinta, yang bersahabat atau senang terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani. Begitu. Ya, jadi yang memusuhi, yang paling keras permusuhannya adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Nah, yang cinta terhadap orang yang beriman adalah orang-orang Nasrani. Begitu kata Allah di ayat ini. Ya, oleh karena itu kita harus kalau sudah diberitahu seperti ini sama Allah, kita harus bersiap siaga gitu loh. Kita harus waspada selalu terhadap kelompok-kelompok ini, membedakan sikap terhadap orang-orang Yahudi dan terhadap orang-orang musyrik. Begitu juga sikap kita terhadap orang-orang Nasrani. Meskipun kelompok Nasrani ini cinta terhadap orang-orang yang beriman, tapi mereka tetaplah kelompok orang-orang yang kafir. Begitu. Baik, kita teruskan dulu. Zalika, yang demikian itu, zalika yang demikian itu, bi anna minhum, karena sesungguhnya di antara mereka qissisina, terdapat para pendeta, waruhbanan, dan para rahib. Ada para pendeta dan para rahib. Apa bedanya pendeta dan rahib nih? Kalau pendeta itu adalah seperti para ulama, seperti para ulamanya mereka gitu. Jadi orang-orang yang mengerti ilmu agama di mereka, atau ahli dakwah. Itu kira-kira begitulah Pak, namanya pendeta itu, yang suka ceramah itu namanya pendeta. Kalau rahib apa? Kalau rahib ini senengannya cuma ibadah saja, dia tinggal di gereja terus gitu. Ini bedanya rahib sama pendeta. Dia tinggalkan dunia untuk beribadah kepada Allah. Ya, meskipun caranya salah, tapi maksudnya ibadah kepada Tuhan gitulah kira-kira. Tapi Tuhannya kan keyakinan mereka beda. Tapi kebiasaannya begitu, rahib itu di gereja aja, dan dia senangnya ibadah aja di situ. Begitu. Itu bedanya pendeta dan rahib. Kenapa orang-orang Nasrani ini, orang yang mengatakan Nasrani ini cinta terhadap orang-orang yang beriman, bersahabat dengan orang-orang beriman? Karena di antara mereka ada para pendeta, ada para ulama, dan para rahib atau ahli ibadah. Rahib itu bisa dikatakan ahli ibadah. Kalau qisisin, Pak pendeta, itu adalah ahli ilmu. Kira-kira begitulah untuk membedakannya. Karena ada pendeta, karena ada rahib. Dan yang ketiga, berikutnya wa annahum, apa wa annahum? Karena mereka. Dan karena mereka, dan bahwasannya mereka la yastakbirun. Apa itu? Tidak menyombongkan diri. Ya, tidak menyombongkan diri. Jadi itu sebabnya kenapa orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani, sebabnya karena di antara mereka ada para pendeta, ahli ilmu, dan kemudian ada para rahib, ahli ibadah mereka,
dan mereka tidak sombong. Begitu kira-kira mengapa orang-orang yang mengatakan kami ini Nasrani tidak memusuhi orang-orang yang beriman, karena ada pendeta, ada para rahib, dan mereka tidak sombong. Itulah sebabnya menurut keterangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 82. Ya, tentu ada bedanya. Kenapa di penggalan yang pertama Allah menyebut orang-orang Yahudi memakai lam ta'rif al-Yahuda. Perhatikan di situ al-Yahuda. Kemudian di penggalan yang kedua mengatakan Nasoro, tidak an-Nasoro. Nah, itu tentu ada bedanya. Yang pertama memakai lam ta'rif atau ma'rifat, yang kedua memakai nakiro atau tidak memakai lam ta'rif. Tentu ada bedanya. Coba buktinya apa? Buktinya kalau orang-orang Nasrani ini mencintai orang-orang yang beriman, senang terhadap orang yang beriman, tidak bermusuhan dengan orang-orang yang beriman. Ini dulu disebut dengan Al-Hawariyun. Nah, kelompok ini kalau dahulu disebut dengan Al-Hawariyun, pernah kita bahas dahulu. Dia atau mereka ini adalah yang menolong Nabi Isa. Nah, mereka mengatakan mereka yang menolong, Al-Hawariyun, menolong Nabi Isa. Makanya dinamakan dengan Nasrani. Nasrani ini asal katanya adalah Nasir. Nah, Nasir itu artinya menolong Nabi Isa maksudnya. Ketika mau dikejar-kejar itu untuk disalib. Kemudian buktinya juga mereka mencintai orang beriman. Dahulu pada waktu zamannya masa Rasulullah, ada seorang raja dari An-Najash, ya, dari An-Najasyi. Nah, ternyata mereka senang kepada orang-orang yang beriman terhadap kaum muslimin dan melindungi mereka dari ancaman pembunuhan dari orang-orang kafir musyrik Mekah. Nah, dilindungi mereka ketika hijrah ke Habasyah pada waktu itu juga. Nah, kemudian ketika dibacakan Al-Quran, mereka ini menangis. Nah, mereka ini menangis karena mereka tahu terhadap kebenaran. Mereka itu tahu bahwa yang dibacakan itu adalah kebenaran. Jadi mereka mengakuinya, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Mengakui bahwa itu kebenaran, dan pada waktu itu juga masuk Islam. Ya. Ada juga raja dari Romawi waktu itu juga begitu kasusnya. Nah, ketika disosialisasi kepada rakyatnya nggak mau masuk Islam. Nggak mau masuk Islam karena mungkin ya nggak tahu sebabnya. Sebetulnya orang-orang Nasrani ini kalau mereka mau istilahnya meninggalkan sebab-sebab itu, dia akan mengakui kebenaran tentunya. Begitu. Nah, kenapa mereka tidak masuk Islam? Yang banyak faktornya, mungkin karena dunia, karena mungkin mereka takut dicela oleh kaumnya, mungkin ya, mungkin mereka juga takut disiksa oleh keluarganya dan hal-hal lain yang mereka takutkan, ya, karena kira-kira begitulah. Jadi pada waktu-waktu yang lalu udah banyak terbukti kalau Nasrani ini adalah cinta terhadap orang-orang yang beriman. Kira-kira sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan keterangan singkat ya. Ini keterangan singkat sebelum kita masuk tafsir dari surah Al-Maidah ayat 82 ini. Atau kalau nggak ada nanti bisa dikumpulkan di belakang aja. Kita baca dulu sebagian aja di antara kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka tidak menyombongkan diri. Insyaallah, alhamdulillah udah kita baca bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi semua bacaan kita ini dan dibalas dengan kebaikan yang banyak. Baik, semua mikrofon di off-kan ya. Kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir dari para ulama. Di off-kan semuanya ya. Bagian yang pertama dari tafsir ini atau penggalan yang pertama adalah latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu akan mendapatkan, pasti kamu akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tafsirnya bagaimana? Maksudnya adalah penyebab dari hal ini, penyebab dari permusuhan ini adalah karena sifat kufur orang-orang Yahudi yang didasari oleh pembangkangan, keingkaran, dan kesombongannya terhadap perkara-perkara kebenaran. Kemudian suka meremehkan orang lain dan merendahkan kedudukan para ulama. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, mereka menganggap manusia lainnya adalah sebagai budak semuanya. Hanya merekalah yang manusia. Kemudian berikutnya karena mereka membunuh para nabi mereka membunuh nabi-nabi mereka, dan Rasulullah SAW pun juga tak luput dari percobaan pembunuhan yang direncanakan oleh mereka berkali-kali. Kemudian sebabnya juga mereka ini yang berusaha meracuni atau membunuh Rasulullah adalah dengan cara meracuni Nabi. Pernah kita dengar kisah itu, meracuni Nabi SAW, makanannya diracuni, kemudian menyihir beliau Rasulullah sehingga turunlah, itu jadi asbabun nuzul dari turunnya surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Itu pernah Rasulullah disihir. Kemudian mereka dapat dukungan juga dari orang-orang musyrik. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka semuanya. Abu Hurairah
mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khala Yahudiyun qattu bi muslimin illa hamma biqatlihi." Tidaklah sekali-kali seorang Yahudi berduaan dengan seorang muslim kecuali pasti orang Yahudi tersebut akan berniat ingin membunuhnya. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang pertama. Kemudian kita coba lihat tafsir yang lain dari tafsir Kementerian Agama kita. Maksud dari bagian yang pertama ini adalah Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad bahwa dalam perjuangannya akan menemukan manusia yang paling memusuhi dan menyakiti orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik Arab, dan para penyembah berhala. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Arab sama-sama menentang ajaran Nabi Muhammad. Karena kesamaan tujuan ini, persamaan inilah yang mengikat kedua golongan kafir ini. Jadi baik orang Yahudi maupun orang-orang musyrik ada kesamaan tujuan sehingga mereka memusuhi orang-orang yang beriman. Meskipun kedua golongan ini mempunyai kepribadian yang berlawanan. Misalnya apa? Misalnya kalau orang-orang musyrik Arab itu pemberani, kalau orang-orang Yahudi itu adalah penakut. Ya, sehingga saya pernah baca berita bahwa para tentara Yahudi itu bajunya itu memakai pampersnya, ada pampersnya gitu. Karena sebetulnya mereka itu takut, jadi sampai mungkin ngompol atau gimana gitu, sehingga sampai ada pampersnya itu, sehingga gak kelihatan kalau ngompol, kalau ada pampersnya kan begitu. Ini tafsir Kementerian Agama untuk bagian yang pertama. Kemudian kita lihat tafsir lainnya lagi, bahwa maksudnya adalah Allah bersumpah dengan zatnya bahwa orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman pada masa Al-Quran diturunkan adalah orang-orang Yahudi. Pasalnya adalah kekufuran mereka disertai dengan pembangkangan, sikap menentang, dan selalu berusaha menghancurkan kebenaran. Permusuhan mereka ini lebih keras daripada orang-orang musyrik, sehingga mereka disebutkan terlebih dahulu di dalam ayat ini oleh Allah. Mereka telah banyak membunuh para nabi. Seperti yang saya katakan tadi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusa, dan mungkin nabi-nabi yang lain, karena nabi itu banyak. Tidak hanya 25, tapi banyak sekali itu, sampai ratusan. Dalam hal ini, mereka juga selalu mencoba membunuh Rasulullah dalam berbagai kesempatan. Tadi sudah saya ceritakan, singgung sekilas, bahwa Rasulullah pernah mau dijatuhi batu besar dari lantai 2 ketika Rasulullah ada di bawahnya. Mereka juga meracuni dan menyihir beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik berada dalam posisi yang sama. Apanya yang sama? Sama-sama kelompok yang kufur atau kafir, sama-sama sombong, sama-sama durhaka, sama-sama lebih mementingkan materi dan dunia. Nah ini,
Nah, jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang cinta dengan dunia. Apapun mereka lakukan supaya bisa mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli halal dan haram, sudah nggak peduli lagi, apalagi cuma halal haram. Nah, bahkan dengan cara membunuh orang lain itu mereka lakukan untuk mengumpulkan dunia, sangat cinta dunia. Nah, mereka dirikan sistem-sistem riba dan lain sebagainya. Orang-orang musyrik lebih ringan daripada orang-orang Yahudi permusuhannya. Karena apa? Karena mereka tidak memahami hakikat agama Islam atau hakikat kebenaran. Mereka juga tidak tahu Tuhan yang benar dan tidak tahu tentang kenabian. Jadi dengan kata lain mereka itu masih tak berilmu, atau lebih kasar lagi adalah orang-orang yang bodoh, begitu, atau orang awam, bahasa lebih halusnya. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan pasti kamu akan mendapatkan orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani. Maksudnya adalah yaitu mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Nabi Isa dan Injil. Mereka ini memiliki rasa cinta kepada Islam dan para pengikutnya, karena di dalam hati mereka terdapat ajaran-ajaran Isa yang bersifat lemah lembut dan santun. Di dalam Injil pun disebutkan, barang siapa yang memukul pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Nabi SAW melihat ada kebaikan di dalam diri orang-orang Nasrani tatkala mereka menerima dengan penuh rasa hormat orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah untuk menghindari gangguan orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana Raja Heraklius, Raja Romawi, yang menolak surat Nabi SAW dengan cara yang sopan, setelah sebelumnya ia berusaha membujuk rakyatnya untuk menerima agama Islam. Jadi menolak dengan cara yang sopan. Punya akhlak mereka nih. Demikian juga Mukaukis, yaitu pemuka agama Katolik Ortodoks di Mesir, yang menolak ajakan Rasulullah dengan cara yang lebih sopan lagi. Bahkan dia, Raja Mukaukis ini, mengirimkan hadiah kepada Nabi SAW. Di antara hadiahnya adalah Maria Al-Qibtiyah yang akhirnya menjadi istri beliau. Kemudian setelah penaklukan Mesir dan Syam, banyak orang Nasrani yang memeluk agama Islam. Setelah penaklukan Mesir dan Syam, banyak sekali orang-orang Nasrani yang memeluk agama Islam. Tidak terkecuali dengan As-Somah An-Najasyi atau Raja Habasyah dan keturunannya. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Hanya tafsir Al-Munir saja yang menafsirkan bagian ini yang agak lengkap. Ya, baik, kita lanjutkan.
dengan bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, terdapat para ahli ilmu dan para ahli ibadah, dan juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Itu sebab-sebabnya kata Allah kenapa mereka ini mencintai orang-orang beriman. Faktor yang menyebabkan mereka, ini tafsirnya, faktor yang menyebabkan mereka memiliki persahabatan dengan orang-orang yang beriman adalah keberadaan para pendeta dan para rahib di kalangan mereka. Mereka selalu mengajak untuk beriman, berbuat baik, rendah hati, zuhud, hidup sederhana, dan tidak bersikap sombong, dan tidak berpaling dari kebenaran. Allah menyebut mereka dengan sebutan orang yang berilmu, ahli ibadah, rendah hati, patuh dan tunduk kepada kebenaran. Ini keterangan dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang terakhir. Di dalam tafsir Kementerian Agama, maksudnya adalah bahwa sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kelompok Nasrani ini, meskipun mereka secara terpaksa menyatakan sikap simpati terhadap orang-orang muslim, terhadap kaum muslimin, namun di dalam hati mereka tersembunyi pikiran tipu daya dan skenario untuk memperdayakan, untuk mencelakakan kaum muslimin. Karena ajaran-ajaran para pemimpin mereka menanamkan ajaran fanatis kebangsaan di dalam pengertian bahwa Bani Israel atau orang Yahudi adalah satu-satunya bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah dan lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Ini keterangan dalam tafsir Kementerian untuk bagian yang terakhir. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 82. Kita langsung masuk kepada ibrahnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwa orang yang selalu bermusuhan dengan kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang Yahudi bisa kita buktikan sampai sekarang perlakuannya terhadap orang-orang Palestina. Bahkan katanya mau memproklamirkan diri pada tanggal 15 Mei ini kalau nggak salah, sebagai negara Yahudi yang sah. Jadi orang yang selalu bermusuhan dengan kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang musyrik buktinya juga kasus dahulu waktu kasus saudara kita muslim di Myanmar. Kalau kita ingat. Kemudian yang kedua, ibrahnya adalah bahwa permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin lebih keras daripada orang-orang musyrik. Pelajaran yang ketiga adalah orang-orang Yahudi tahu tentang kebenaran dan Tuhan yang benar, tapi karena kesombongan membuat mereka selalu menolak kebenaran dan mendengki kebenaran. Fanatisme golongan membuat mereka tidak mengakui kenabian. Ternyata mereka tunggu-tunggu, ternyata nabinya kok orang Arab. Nggak mau mengakui karena fanatisme golongan. Kok bukan dari kelompok mereka, kok bukan dari Yahudi atau dari turunan Bani Israel.
Kok malah dari orang Arab? Tidak diakui Nabi Muhammad SAW. Jangankan dari orang Arab, Nabi mereka aja mau dibunuh. Padahal sama-sama satu golongan, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yahya, dan lain-lainnya. Pelajaran yang keempat adalah bahwa orang-orang Yahudi senantiasa membuat tipu daya dan skenario untuk merendahkan, bahkan mencelakai dan membunuh kaum muslimin. Pelajaran yang kelima, permusuhan orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang hakikat agama Islam dan ketuhanan yang benar, karena keawaman mereka dan karena kebodohan mereka. Dan yang terakhir, bahwa orang-orang Nasrani adalah lebih dekat persahabatannya terhadap kaum muslimin karena disebabkan keberadaan para pendeta, para rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri. Inilah 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 82. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan surah Al-Maidah ayat 82 ini? Dipersilakan. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri pengajian kita ini, tafsir Al-Maidah ayat 82. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.